Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Yuliani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41182037200081. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS yang telah diberikan oleh Bapak Rijal Pahlevi dengan mata kuliah Karakter Keislaman. Berdasarkan hukum fikih, najis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, najis muaffafah atau najis ringan. Dapat dibersihkan dengan 3 cara, antara lain yang pertama dengan memercikkan air sekali percikan ke area yang terkena najis lalu mengambil wudhu. Yang kedua, mandi lalu mengambil wudhu. Dan yang terakhir, mencuci badan yang terkena kencing dengan sabun sehingga tidak bau lalu mengambil wudhu. Yang kedua, ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Untuk mensucikan diri dari najis mutawasitoh, Anda harus membasuh diri dengan menggunakan air yang mengalir sampai benar-benar hilang. Anda harus membersihkannya sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Caranya, gunakan air mengalir, gosok-gosok bagian tubuh yang terkena najis, bisa dibantu dengan menggunakan tanah atau debu. Setelah itu, basuh tubuh dengan air mengalir. Cuci tubuh dengan sabun sampai bersih. Hilangkan keberadaan najis di tubuh sampai najis itu tidak tersisa. Tidak ada lagi bau yang tercium dan rasanya tentu saja harus sudah hilang sama sekali. Dan yang terakhir ada najis mughaladoh atau najis berat. Tergolong najis berat. Untuk membersihkan diri dari najis ini diperlukan bilasan air sebanyak 7 kali dari air mengalir. Hilangkan juga dengan mencuci tubuh pakai sabun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari taharoh. Taharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih berarti membersihkan diri dari hadas atau najis seperti mandi, berwudu, atau bertayamum. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci dan berwudu. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, dan yang terakhir air embun. Mandi wajib merupakan salah satu cara bagi muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar baik setelah berhubungan badan dengan suami istri maupun setelah haid dan nifas bagi perempuan. Tata cara mandi wajib, yang pertama jika membaca niat usai bersahwat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu gusla lirofil hadasil akbar minal janabati fadlon lillahi ta'ala, ataupun membaca niat mandi yang disebabkan oleh keluarnya darah dari organ intim setelah melahirkan atau nifas. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu gusla lirofil hadasil akbar minan nafasi fadlon lillahi ta'ala. Caranya, yang pertama membersihkan kedua tangan 3 kali, yang kedua membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri, yang ketiga mengulang mencuci tangan, yang keempat berwudu, yang kelima membasuh kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut, yang keenam memisah rambut menggunakan jari, dan yang terakhir mengguyur seluruh tubuh. Macam-macam yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua, menambah rukun berupa perbuatan. Yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat, aurat terbuka. Yang kelima, membelakangi kiblat. Yang keenam, berkata-kata dengan sengaja. Yang ketujuh, mengubah niat sholat. Yang kedelapan, mendahului imamnya 2 rukun jika sholat berjamaah. Yang ke-9, makan atau minum saat sholat. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Ke-11, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih. Dan yang terakhir, murtad. Syarat berwudu, yang pertama beragama Islam, yang kedua bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat tidak ada satupun dalam tubuh yang dapat mengubah sifat air seperti lipstik dan hiasan lainnya, yang kelima tidak ada lagi yang dapat mencegah air menyentuh kulit seperti cat kuku, lipstik dan lain-lain, yang keenam mengetahui mana yang sunnah dan wajib, dan yang terakhir air yang diambil untuk wudu adalah air bersih. Dimulai dari niat wudu dan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali.
Yang keempat, membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Yang keenam, membasuh tangan hingga mengenai siku dan dimulai dari tangan kanan. Yang ketujuh, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga. Dan yang terakhir, membasuh kaki sebanyak 3 kali hingga mengenai mata kaki dimulai dari kaki kanan. Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah. Dan membaca salah satu surat dari Al-Quran. Ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Sujud kedua sambil membaca bacaan sujud. Duduk tasyahud akhir setelah sujud yang kedua, kemudian melakukan doa tahiyat dengan cara duduk tasyahud akhir. Salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seorang muslim memasuki masjid. Yang ketiga ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Yang keempat ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal. Yang kelima, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Yang keenam ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari antara setelah waktu isya dan sebelum waktu sholat subuh dengan rakaat ganjil. Macam-macam syarat sholat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, keempat suci dari hadas dan najis, kelima menghadap kiblat, keenam mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang terakhir mengerti syarat rukun dan sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zalal wa ikram. La ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa huwa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la maniniya alima ataita wala muhtiya lima manata wala yafunzal dari minkal jadu, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pengertian zakat. Zakat adalah harta tentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selanjutnya, infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang pokok mencakup zakat dan zakat. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Yang terakhir, sedekah. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.